Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang dalam acara Kick Off Permata Event 2022 Unleash Your Future. Apa kabar semuanya teman-teman semua dari Sumatera, Jawa, Sulawesi sampai ke Papua. Selamat siang semuanya. Selamat datang sekali lagi. Senang sekali saya Nadia dari Permata Hati CSR berjumpa siang hari ini dengan teman-teman semua meskipun secara virtual nih ya. Selamat datang khususnya saya ucapkan buat teman-teman ke-45 tim yang sudah terpilih untuk mengikuti Mentoring Permata Event 2022. Selamat datang semuanya. Dan selamat datang juga saya ingin mengucapkan kepada Ibu Richelle Maramis selaku Head of Corporate Affairs dari Permata Bank. Selamat siang Bu. Selamat siang juga kepada Mas Hanggore Seno
atau Mas Hengki, Head of CSR dari Permata Bank. Selamat siang kepada Mas Alfa Putra, Founder dan CEO Fast Track. Dan selamat siang juga kepada Mas Fadil Muhammad, Product Manager dari Flip ID, yaitu salah satu dari mentor Permata Event 2022 yang siang hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita dan nanti akan sharing-sharing sama kita semua. Selamat siang dan sekali lagi selamat datang dalam acara Kick Off Permata Event 2022 Unleash Your Future. Nah, teman-teman mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi Permata Event ini adalah salah satu dari flagship program dari Permata Hati. Permata Hati sendiri adalah inisiatif tanggung jawab sosial atau CSR dari Permata Bank. Dan program ini sudah dijalankan sejak tahun 2018, setiap tahun dijalankan. Dan sejak tahun 2019 kami bekerja sama dengan Fast Track dalam penyelenggaraannya. Dan program ini diadakan sebagai wadah bagi anak-anak muda Indonesia, khususnya teman-teman dari SMK dan SMA dan setaranya, untuk mengeksplor dan mengembangkan ide inovasi dalam bidang teknologi digital, khususnya buat teman-teman juga yang beraspirasi dan bercita-cita untuk menjadi founder startup masa depan, gitu. Nah, tahun 2022 ini Permata Youthpreneur mengangkat tema Unleash Your Future, dan tentunya kali ini kembali didukung oleh OJK, Bank Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan tentunya The Sound Lifestyle Audio. Makanya jangan lupa teman-teman sekali lagi untuk follow IG-nya Permata Hati CSR, IG-nya Fast Track, dan tentu saja IG-nya The Sound Official. Oke. Teman-teman semua, kemarin udah terpilih 45 tim untuk masuk ke dalam mentoring Permata Event 2022. Tapi mungkin teman-teman nggak tahu ya, jadi yang kemarin mendaftar itu ada lebih dari 280 tim, teman-teman. Dan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jabodetabek tentunya, ada yang dari Bandung, Subang, Surakarta, Purwokerto, Surabaya, Malang, Binjai, Kupang, sampai Jayapura. Luar biasa banget ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi atas antusiasmenya. Oke. Hari ini kita akan ada kick off, jadi dimulainya Permata Event 2022, dan kita juga kedatangan tamu spesial seperti yang tadi udah aku sebutkan, Mas Fadil Muhammad, salah satu mentor kita, dan nanti akan sharing tentang basic product management. Oke, tapi sebelum kita memulai ke acara selanjutnya, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan terlebih dahulu kata-kata sambutan. Yang pertama, saya undang terlebih dahulu Ibu Richelle Maramis, selaku Head of Corporate Affairs Permata Bank, untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Saya persilakan kepada Ibu Richelle. Silakan, Ibu. Terima kasih, Nadia. Selamat siang semuanya, khusus untuk Alfa Putra, founder mitra strategis kami, Fast Track, Fadil Muhammad, Product Manager dari Flip ID. Selamat siang kepada seluruh peserta Permata Youthpreneur 2022, khususnya ke-45 tim yang telah terpilih untuk mengikuti pelatihan dan mentoring dalam program Permata Youthpreneur Unleash Your Future. Saya senang sekali karena pada tahun kelima diadakannya program Digitalpreneur ini, antusiasme dari anak-anak SMK, SMA, dan setaranya selalu tinggi. Apalagi tahun ini pendaftarannya semakin banyak ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Nadia tadi. Lebih dari 280 tim atau 840 siswa dari berbagai daerah di Indonesia mendaftar untuk berkesempatan mendapatkan mentoring dalam program PYP 2022. Untuk itu, selamat kepada 45 tim yang terpilih. Kalian patut berbangga karena seleksi untuk mencapai tahap ini memang sangat ketat. 2 bulan ke depan akan penuh dengan kelas-kelas berisi modul-modul yang disusun khusus untuk membantu kalian semua mengembangkan ide inovasi kalian menjadi sebuah produk yang siap untuk bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat. Juga ada kelas-kelas soft skills dan literasi keuangan untuk menjadi bekal masa depan kalian. Apapun jalur yang kalian pilih, entrepreneurship ataupun profesional di bidang teknologi. Meskipun pelatihan masih dilakukan secara online, saya harap kalian tetap semangat dan tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti mentoring PYP 2022 ini untuk belajar sebanyak-banyaknya dari para pemimpin muda di bidang teknologi dan startup yang menjadi pembicara dan mentor dalam program ini. Pengalaman ini bisa menjadi kesempatan yang baik buat kalian, mulai berjejaring, berkenalan dengan tim yang lain. Karena bisa jadi kalian berkolaborasi dan sukses bersama memajukan Indonesia di masa depan.
Sekali lagi, selamat buat ke-45 tim yang terpilih. Semangat dan selamat belajar, serta menggali ilmu di Permata Youthpreneur 2022. Bagi yang belum terpilih, jangan putus asa. Teruslah semangat menggali potensi dan mengkreasikan ide-ide yang menarik dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih dan selamat siang. Silakan Nadia. Oke, terima kasih Ibu Rishel atas kata-kata sambutannya. Baik, selanjutnya saya juga ingin mengundang kepada Mas Alfa Putra untuk juga menyampaikan kata-kata sambutannya. Mas Alfa Putra selaku CEO dan founder dari Fast Track. Silakan. Hai, selamat siang Mas. Halo, selamat siang Mbak Iya, Nadia. iya. Saya persilakan Mas, silakan untuk kata-kata sambutannya. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya kepada Bu Risel Maramis selaku Head of Corporate Affairs dari Permata Bank dan juga Pak Hengki Head of CSR dari Permata Bank. Pada siang ini teman-teman akan melalui proses awal kick off Permata Youthpreneur 2022. Jadi ini masih fase awal sekali. Kita akan belajar banyak hal di sini dan mengeksplor banyak hal. Mungkin satu dari saya adalah yang ketika saya masih mungkin duduk di bangku sekolah seperti teman-teman ini adalah mungkin saya ingin sekali connect ke mentor gitu. Jadi hal yang saya pelajari adalah ketika kita bisa memiliki mentor, kita mungkin bisa menghindari mungkin kesalahan yang dilakukan oleh mentor dulu dan juga trik-trik yang dialami oleh mentor sehingga kita tidak harus mengalami jalan yang lebih sulit daripada mentor-mentor yang kita udah punya seperti itu ya. Jadi di program ini tolong teman-teman benar-benar kejar ya. Kan kita sudah sediakan banyak mentor dari berbagai industri, ada dari tech company, baik fintech ataupun non fintech. Jadi teman-teman benar-benar pelajari sungguh-sungguh dan connect kalau perlu dikejar-kejar mentornya ya untuk bisa dapatkan diperas ilmunya gitu. Karena program ini sangat seperti ini penting banget buat teman-teman untuk bisa connect orang-orang yang di industri dan belajar dari mereka yang sudah terjun lebih dahulu. Dari saya seperti itu aja. Semangat bagi teman-teman Permata Youthpreneur 2022. Oke, thank you. Terima kasih Mas Alfa untuk sambutannya. Jadi teman-teman tadi dengar ya dari Ibu Rishel dan dari Mas Alfa, jangan lupa selama mengikuti Permata Youthpreneur 2022 ini dimanfaatkan waktunya untuk berjejaring dan untuk belajar tentunya menggali ilmu dari mentor-mentor. Jangan lupa, jangan sungkan-sungkan juga untuk ngejar-ngejar mentornya untuk mendapatkan ilmu yang maksimal gitu ya. Oke. Teman-teman, ini sebelum nanti kita akan ada materi sharing session bersama dengan Mas Fadel Muhammad seperti yang tadi sudah sampaikan. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak terlebih dahulu kita untuk foto bersama. Pertama kepada Ibu Rishel, Mas Alfa dan Mas Fadel serta Mas Hengki, saya ajak untuk foto bersama terlebih dulu. Mas Fadel dan Mas Hengki agar bersiap juga. Ya. Mungkin mohon maaf admin sayanya tidak usah. Jadi Mas Hengkinya. Oke. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Nah, satu lagi dengan kalau boleh pakai gaya hati di dada seperti Mas Hengki itu, permata hati. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu Rishel, Mas Alfa, Mas Hengki, dan Mas Fadel. Nah, sekarang kita foto bareng dulu rame-rame ya. Biar lebih seru. The more the merrier. Kita kalau boleh foto rame-rame dulu nih di gallery view. Oke, semuanya kalau bisa kan udah dikasih tuh ya virtual background-nya. Kalau bisa dibuka semua kameranya, kita foto bareng. Oke, saya kasih aba-aba ya. Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi foto-fotonya. Nah, sekarang kita lanjut ke agenda selanjutnya, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu kita akan segera mendengarkan sharing session dengan Mas Fadel Muhammad dari Flip ID. Langsung saja kita undang bersama di... Ya, halo Mas Fadel, apa kabar?
Selamat siang, apa Halo, kabar Mbak Mas? Nadia. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah sempat kenalan tahun lalu ya Mas ya? Iya, makanya kok kayak kenal dari mukanya. Oke, Mas Fadil, Alhamdulillah baik-baik ya Mas ya. Oke, teman-teman, Alhamdulillah. Mas Fadil Muhammad ini adalah Product Manager dari Flip ID. Dan udah di Flip ID sejak 2019 ya Mas ya? Benar, udah 2,5 tahun. Oke, tapi sebelumnya Mas Fadil juga pernah jadi Project Manager dan Business Analyst di Bukalapak selama 2 tahun. Nah, di Associate Product Manager kalau di Bukalapak. Oh, oke. Berarti Associate Product Manager. Oke. Associate Product Manager dan Business Analyst di Bukalapak selama 2 tahun. Dan Flip ID sendiri merupakan perusahaan fintech yang berdiri sejak tahun 2015, benar ya, Mas? Benar. Berdiri 2015 sebenarnya ya. Ya, tapi 2015. benar-benar punya lisensinya 2015. Kita dapat lisensi BI-nya. Oke. Dan dikenal dengan inovasinya memberikan wadah transfer antar bank tanpa dikenakan biaya. Nah, hari ini Mas Fadil akan sharing bersama teman-teman semua tentang bagaimana mengelola produk dengan benar. Nah, ini saya akan selama kurang lebih 40 menit ke depan akan mempersilakan Mas Fadil untuk sharing gitu ya, sharing materi teman-teman di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, boleh tentunya nanti akan ada link slide di chat box-nya. Teman-teman langsung aja taruh pertanyaan teman-teman di situ, nanti akan kita bacakan di Q&A session. Oke, langsung aja kalau gitu saya persilakan kepada Mas Fadil untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah join. Ramai juga ya. Saya kira awalnya peserta doang ya, peserta Motivate Program Derajat itu lumayan ramai juga alhamdulillah. Selamat datang buat teman-teman juga. Ini saya lihat ada beberapa kelompok saya di sini ya, namanya familiar yang udah pernah ketemu sebelumnya. Teman-teman, hari ini saya diamanahkan gitu ya buat sharing terkait product management. Dan waktunya kan nggak terlalu banyak ya, jadi saya akan coba pepetin materinya untuk hal-hal paling esensial dari product management. Kenapa kita kan lagi bicara entrepreneurship ya, tapi kenapa kita bahas product management? Karena pada akhirnya kalau kita bicara bangun bisnis apalagi startup digital, core of the core-nya kan sebenarnya adalah produknya ya. Semua role apapun di kantor kan tidak bisa gerak kalau produknya nggak ada gitu. Apa yang mau dijual kalau produknya nggak ada, apa yang mau diurusin kalau produknya nggak ada, apa yang mau diurusin legalnya kalau produknya nggak ada. Jadi pada intinya membangun startup adalah membangun produk. Dan itulah makanya kalau teman-teman lihat ya, orang-orang yang baru banget ngebangun startup, itu pasti fokusnya ke produknya dulu. Makanya dulu Flip pun juga kita baru dapat lisensi BI kan di tahun depannya, karena memang waktu itu seingat saya memang aturannya belum seperti sekarang gitu, belum se-mature sekarang. Jadi emang karena Flip baru banget, dulu nggak ada platform yang kayak Flip, maka pas kita bikin pun juga belum ada concern legal saat itu, belum ada concern HR karena mungkin karya isinya kan baru teman-teman doang ya, baru bertiga foundernya. Oh itu pun saya masih kuliah pas Flip dibangun. Jadi karena kita nggak mikirin HR, kita nggak mikirin legal, kita mungkin marketing juga masih seadanya pas saat itu. Jadi memang kalau orang bikin startup di tahap awal banget, fokusnya sebenarnya benar-benar di product management. Bahkan kalau kita bicara engineering-nya pun nggak akan terlalu mature kan, karena yang kasarnya gitu, yang penting jalan deh, yang penting bisa ada dulu buat user gitu. Maka ini relate banget gitu, kita coba explore konsep dasar terkait product management, karena itu adalah hal yang akan teman-teman paling temukan di awal bikin startup. Dan saya tuh sebenarnya berawal bukan dari PM dulu pas kuliah. Saya dulu nggak tahu PM tuh apaan zaman kuliah. Zaman saya kuliah tuh PM tuh role yang sangat baru banget. PM tuh baru mulai dikenal dan diketahui orang mungkin tahun 2018-19, dan terutama 2 tahun terakhir juga sih yang paling rame. Tapi pas zaman saya kuliah baru lulus kuliah, orang nggak tahu apa itu PM. Saat itu sebenarnya saya pelajaran zaman kuliah adalah belajar bikin startup. Saya sama kayak teman-teman ya, ikut lomba-lomba, belajar, ada mentor-mentor segala macam. Namun saat itu saya udah kuliah gitu. Saya pas SMA nggak kepikiran ya, masih bocah banget. Saya makanya amazed banget sama teman-teman di sini yang ikut lombanya ya, masih SMA, udah ikut lomba-lomba macam gini. Saya dulu apain SMA ya, gak banyak yang saya lakukan lah. Jadi amazed banget sama teman-teman. Dan saat itu saya belajar tentang startup. Saya baca konsep Lean Startup dari Eric Rice, salah satu rujukan konsep building startup di Silicon Valley yang diadopsi di berbagai negara juga, di berbagai startup juga. Saya juga belajar macam-macam dari Lean Canvas, Business Model Canvas, ikut lomba macam-macam, belajar pitching. Ternyata itu semua relate sama kerjaan saya sekarang gitu di product management.
Karena pada intinya kan building startup di tahap awal kan fokusnya pada gimana caranya kita bisa building right product for right people kan. Karena kalau kita building right product yang bagus tapi audiensnya salah, kan nggak akan diadopsi juga gitu. Harusnya marketnya mahasiswa tapi malah dijualnya ke orang-orang kerja, atau sebaliknya. Fokusnya harusnya ke orang kerja malah dijual ke mahasiswa, kan nggak masuk. Atau bisa jadi udah clear siapa usernya, udah bener right people, tapi produknya nggak bener karena nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Esensi dari building product as product management dan juga startup tuh kurang lebih sama. Makanya di sini saya bikin judulnya itu building right product for right people. Dan ini fokus saya itu pada ini ya, bahasannya akan fokus pada product management as a concept, bukan kerjaan role saya sebagai PM gitu. Karena mungkin teman-teman nggak perlu tahu daily-nya saya kayak gimana. Oke, di perkenalan tadi saya di Flip dari 2019, saya sempat di Bukalapak 2 tahun, APM setahun, EA setahun. Saya bangun apa ya bilangnya, usaha kali ya, nggak startup banget sih, tapi kita bikin produk belajar online dari zaman saya kuliah sama teman-teman SMA dulu. Topiknya nggak jauh-jauh dari Muslim profesional, investasi syariah, sama pengembangan diri secara umum. Di antara yang saya bikin juga kelas-kelas product management. Saya bikin juga preparean bareng istri. Ini project terkait ngebantu orang buat belajar parenting Islami sejak dini. Dan sempat bikin satu weekend juga project ngafal Quran selama 2 hari 2 malam gitu di masjid. Cuman karena COVID jadi kita masih turn off karena nggak ada masjid yang bisa dipakai. Anyway, I will start this session with a question, with a case study. Menurut saya ini kasus ini pas buat teman-teman yang mau membangun startup dan juga orang-orang yang mau mengenal konsep product management. Tapi tolong jangan jawab ya yang peserta kelas saya. Saya udah pernah ngasih case study ini. Jadi yang kemarin ikut kelas saya di kelompok saya jangan jawab ya, ntar ketahuan jawabannya. Jadi kalau teman-teman mau bikin usaha nih ya, kesini 200 juta. Ada yang mau invest gitu kan 200 juta. Startup ini belum proven, jadi ide baru banget. Ya sebutlah kayak Flip tahun 2015 atau Gojek tahun 2010 gitu, belum proven idenya. Dihitung-hitung nih buat bayar kantor, buat bayar internet, bayar listrik, semua pokoknya cost, bayar karyawan, semua pokoknya buat building this company dan this product itu butuh sekitar 40 juta per bulan. Setelah diestimasi juga dan dianalisis, kalau pengen bikin produk atas idenya itu, kalau benar-benar full package means udah lengkap semuanya, udah sangat nyaman dipakai, udah sangat membuat orang suka lah ngelihatnya gitu, desainnya bagus dan lain-lain, itu butuh 5 bulan. Tapi kalau misalkan mau bikin yang seadanya dulu deh, nggak terlalu bagus, mungkin masih dipencet masih agak-agak lama, mungkin desainnya masih kurang nggak terlalu bagus, tapi udah bisa dipakai, udah usable lah, buat orang sekedar nyobain doang. Cukup sebulan. Teman-teman di sini bakal milih yang mana? Boleh dong dijawab di chat. Kalau pilihan A, langsung bikin full package produk, 5 bulan, langsung bagus, dipastikan ini sudah lengkap semua fitur dan sudah lengkap semua kebutuhannya. Atau bikin sebulan dulu, tapi masih seadanya. Itu yang B. Pilih A atau B? Silakan boleh pada jawab di chat dong. Kalau ada Mbak Suci Novel mau jawab apa? Angkat tangan. B semua ya. Ada yang jawab N. Oke. Kira satu jawab B sebulan ya. Ada yang jawab A juga. Kelompok saya jangan jawab ya. Sebagian udah jawab A. Oke, I'll wait another 1 minute lah to wait for the answer. Wah, seru juga nih jawab pada semangat. Coba di sini saya kasih soal integral, udah semangat nggak jawab? Wah, dia udah mulai ini nih, udah mulai jawabannya ada yang A banyak. Tadi kan kebanyakan B, sekarang udah mulai banyak yang A. Ada yang mau angkat tangan nggak buat jawab kenapa A, kenapa B? Ada yang mau raise hand nggak buat jawab? Bisa nggak sih jawab ini? Raise hand buat jawab gitu. Ada yang mau jawab udah angkat tangan nih. Ini boleh tunjuk Mbak Nadia. Ada yang mau jawab langsung. Ada Mbak Suci, ada Mas Sultan ya. Ya boleh nih tadi yang kayaknya yang udah angkat tangan duluan Mbak Suci deh.
Suci. Boleh Suci dibuka. Oh, Mbak Suci nggak jadi angkat tangan. Coba Mas Sultan deh. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Raffi bin Hidayat, saya dari tim Divavor. Jadi saya izin menjawab. Jadi saya pribadi beropini saya lebih milih yang opsi B, yang mana lebih baik menggunakan produk yang ibaratnya belum optimal tapi sudah bisa dipakai, yang hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi kalau menurut saya Kak pribadi, waktu 1 bulan ini lebih Kak, lebih sedikit lah ibarat modalnya dibanding full package yang mana butuh 5 bulan, yang mana idenya tuh baru banget gitu Kak. Jadi yang mana masyarakat tuh belum tahu tentang ini, tapi kalau semisal kita bikin yang A, yang full package yang mana itu modalnya besar banget, sedangkan si customer itu nggak suka dengan idenya itu, nantinya akan jadi kayak kerugian yang besar Kak tentunya Kak, dibanding dengan opsi yang B Kak, yang mana modal sedikit, tapi customer tahu dulu nih tentang idenya dan juga lain-lainnya Kak. Nah kalau misal customer suka nanti bisa di-improving lagi Kak. Jadi gitu. Oke, thank you Mas Sultan. Jawabannya keren banget jawabannya. Yang masih angkat tangan ada Mbak Jessica. Jawabannya A bukan? Saya mau tahu yang ini. Pengen dapat juga yang jawabannya A. Jawabannya A Kak. Siapa nih? Jessica Kak. Oke, boleh Mbak Jessica boleh dicoba jawab. Kenapa jawabannya A? Oke, perkenalkan saya Jessica dari Powerpuff Girls. Jadi, kenapa saya jawabnya A? Karena menurut saya untuk produk yang setengah-setengah ketika dikenal masyarakat, mungkin masyarakat kurang untuk meminatinya gitu loh. Jadi, kalau bisa untuk menghasilkan sesuatu, jangan setengah-setengah langsung aja gitu ke hasilnya yang kita. Oke. Siap. Thank you, Mbak Jessica. Jawabannya keren juga nih. Gue akan jawab dengan jawaban yang gue tahu dari pengalaman gue selama ini. Oke. Opsi mana yang kamu pilih? Tadi kebanyakan jawabannya B ya. Jawabannya kalau menurut saya, jawabannya adalah B. Saya coba jelasin, dan saya mau ambil juga bagian yang benar dari jawabannya Mbak Jessica tadi. Pertama, sebenarnya fakta ini sih yang harusnya membuat kita mempertimbangkan kalau kita mau bikin suatu produk. Jadi gini, contoh bayangan tadi sebenarnya adalah bayangan kerjaan seorang PM atau bayangan konsep product management. Kita ada di kondisi di mana 90% of startup is failed. Ini data yang saya dapat ya terkait bikin startup. Maksudnya, dan ini kelihatan lah ya teman-teman, udah mungkin sering lihat perusahaan-perusahaan yang udah jalan berapa tahun, udah ramai di berita, mungkin udah masuk berita mana-mana, diwawancara di mana-mana, dapat Forbes 30 dan lain-lain, tapi in the end bubar setelah berapa tahun gitu. Saya tahu lah beberapa orang yang udah masuk Forbes 30 dan akhirnya nggak lanjut startupnya, karena emang startup se-uncertain itu gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa definisi dari beberapa pakar startup ya, salah satu kata kunci dari startup itu adalah extreme uncertainty, kondisi tidak pasti yang sangat ekstrim gitu. Maka dengan kondisi sangat ekstrim seperti itu, sangat tidak aman kalau kita membuat produk yang 90% kemungkinan gagal, tapi kita malah langsung bikin yang super gede gitu. In a way itu tidak bagus gitu ya kalau kita langsung bikin yang bagus. Dan pertama kita nggak benar-benar tahu nih ide kita sebenarnya bakal dipakai apa enggak sih. Siapa yang tahu gitu kalau misalkan Gojek akan dipakai banyak orang, segini banyak orang gitu pas tahun 2010. Siapa yang tahu kalau Bukalapak, Tokped, dan teman-temannya semua jadi ramai dipakai untuk orang belanja, bahkan mungkin sampai bikin usaha-usaha offline jadi berkurang gitu ya, masukannya dan lain-lain. Kita nggak benar-benar tahu gitu, karena namanya produk, kita nggak bisa tahu itu laku kalau nggak kita kasih ke user. Dan tidak semua di antara kita itu punya dana yang unlimited untuk bikin usaha. Uang tadi yang 200 juta, bisa jadi itu adalah uang tabungan orang, para foundernya mungkin berapa tahun supaya bisa bikin startup. Sangat tidak aman kalau kita punya uang segitu banyak, langsung dihabisin buat bikin produk yang belum pasti dipakai orang. Karena kan 40 juta per bulan, bikin untuk yang paling bagus 5 bulan, berarti 200 juta kan. Kalau benar-benar berhasil,
oke, mungkin langsung dapat revenue atau langsung dapat pendanaan baru karena berhasil, kita bisa terusin jalan perusahaannya. Cuma kalau misalkan gagal, taruhannya terlalu besar. Dengan kemungkinan gagal 90%, kita harus berusaha semaksimal mungkin memastikan kalau yang kita bikin ini benar orang mau pakai gitu. Gimana cara memastikannya? Nah, ini trikinya di product management ya. Untuk kita bisa tahu orang mau pakai apa enggak, kita suruh mereka pakai. Kan aneh ya. Untuk kita bisa tahu orang mau pakai enggak, ya tawarin aja gitu. Kan risky kan. Kita bikin suatu hal yang kita cuma bisa tahu orang mau pakai apa enggak kalau kita ngasih dia, nyobain dia pakai apa enggak. Karena tricky, that's why masalah pilihan B. Gimana cara kita bikin just enough good product sampai bisa dipakai user untuk ngetes beneran nggak sih dia mau pakai apa enggak. Again, pasti kalau udah ideal, sebelumnya kita riset dulu ya, kita bikin market research, kita survei kemana-mana, kita ngobrol sama user, kebutuhan lo apa, baru kita bangun produk yang simple ini yang bisa keluar dalam sebulan. Tapi tadi jawaban Mbak Jessica bener juga gitu, bahwa kita kalau misalkan bikin produk setengah-setengah, orang nggak mau nerima juga kan. Tapi kan kalau dalam konsep user adoption ya, kan kita tahu nggak semua orang langsung mengadopsi satu produk. Kan gue nggak hafal ya urutan, cuman kan ada tahapan kayak early adopters, terus ada kayak apa tuh yang orang tua di ujung gitu. Jadi misalkan Facebook di awal pasti yang adopsi adalah orang-orang geek, tech savvy, orang anak muda segala macam. Tapi along the way selama mungkin belasan tahun akhirnya orang tua mulai adopt. Dan iya, kalau kita bikin produk yang sangat biasa aja gitu, masih tahap awal banget, belum full package, pasti yang pakai cuma early adopters doang. Tapi itu sudah cukup untuk ngetes ide kita sebenarnya usable apa enggak gitu. That's why bener juga kata Mbak Jessica, kalau misalkan kita bikin produk yang setengah-setengah orang nggak pakai, benar. That's why kita kalau bikin produk kayak gini nggak usah dikasih ke semua orang. Flip itu pertama kali didirikan itu bukan bikin aplikasi. Founder dulu tuh, Ari Anjar Lukman itu bikin Google Form. Google Form atau Typeform, saya lupa. Cuma intinya kita bikin Google Form. Simple tuh. Padel, mau ngirim dari Permata Syariah ke Muamalat misalnya. Itu tinggal isi formnya gitu, isi nominalnya berapa. Terus muncul tuh rekening Permata Syariah atas nama Ari, foundernya Flip. Rekening pribadi ya, bukan rekening perusahaan ya. Udah saya gitu transfer uang ke Permata Syariahnya yang punya Flip, terus sama Flip bakal di forward ke tujuannya. Itu yang itu versi paling awal banget dari aplikasi Flip. Kenapa? Karena dulu nggak ada kayak gini. Dulu nggak, zaman tahun itu nggak ada e-wallet, nggak ada e-money, nggak ada bank-bank digital yang ngasih free transfer antar bank. Saat itu masih jadi norm gitu, bayar transfer antar bank kan. Maka saat itu untuk ngetes ide ini sebenarnya viable atau valid apa enggak, ya udah si para founder bikin tuh Google Form itu, dan somehow kan ini kan cuma di-share ke grup aja gitu, nggak yang kayak kita bikin iklan, share ke grup-grup, terus orang pada nyobain. Somehow nggak lama setelah itu form disebar, ada satu orang random tak dikenal, bener-bener kayak out of founder circle gitu kan, foundernya kan anak-anak Fasilkom UI ya, paling kesebar ke anak-anak Fasilkom UI, mungkin ke senior-senior atau junior-junior. Tapi ada orang random yang nggak tahu nih siapa, tiba-tiba ngirim 2 juta rupiah. Berarti ini orang mengorbankan 2 juta rupiah hanya untuk hemat 6,5. Hanya untuk hemat nasi kuning gitu. Seharga nasi kuning dia rela mengorbankan bisa beli tablet gitu. Ini berarti kan ini masalah yang valid kan, ada orang segitunya mau menghemat 6,5 dan dia berani ngorbanin 2 jutanya, padahal kan ini kan udah pakai Google Form, founder juga masih baru lulus kuliah gitu, nggak ada track record apa-apaan. Dengan adanya orang yang kayak gini, ini menunjukkan bahwa emang idenya valid. Salah satu contohnya. Dan kalau misalkan ini sebar ke semua, kita bikin iklan ke 1 juta orang, apa nih Google Form dong, orang pasti nggak mau, bener tadi katanya, makanya orang pasti nggak mau pakai. Tapi kita cukup ngasih ke sebagian orang, kita tes gimana responnya, orang yang suka, orang yang disuka orang apa, yang nggak disuka apa. Itu yang jadi insight utama untuk kita ngembangin produknya lebih baik lagi. Karena kalau kita build produk itu dari udah gede, udah kebanyakan hal gitu yang kita pertimbangkan. Tengah jalan pasti ada pikiran-pikirannya. Oh, kayaknya kurang ini deh. Oh, kayaknya masih ini deh. Akhirnya nggak jadi-jadi, dan akhirnya kita nggak dapet feedback secepat-cepatnya. Padahal inti dari product management kan sebenarnya solving users problem. Buat apa kita bikin produk yang super lengkap kalau sebenarnya nggak dibutuhkan user gitu. Sampai berapa tahun pertama Flip, itu nggak ada fitur ganti nomor HP di Flip. Jadi kalau orang mau ganti nomor HP, orang mesti chat ke Ops, chat ke CS. Itu berarti Flip nggak lengkap kan produknya. Tapi orang tetap pakai gitu. Karena memang produk yang berguna bagi orang itu tidak perlu lengkap terlebih dahulu. Contoh lain misalkan Gojek.
Gojek itu tahap paling pertamanya bukan aplikasi. Orang nelpon kalau mau mesen ojek. Kalau saya di Tebet, mau OTW nih ke UI nih, tolong dong kirimin ojek ke Tebet Timur Dalam dan seterusnya. Nah itu akhirnya kita punya punya data atas produk kita dengan effort sekecil-kecilnya tanpa kita harus buang-buang banyak resource. Kalau misalnya kita hitung-hitung dari hitungan ini, hitungan yang paling simple ya, paling kebayang gitu, kita bisa hemat 160 juta untuk kalau misalkan ini gagal, kita masih punya sisa 4 bulan buat hidup gitu. Kita masih punya nyawa 4 bulan buat sebelum bangkrut. Gagal lagi, coba lagi, mungkin di iterasi ketiga kita udah bisa 80 juta, udah ketemu nih produk yang bagus banget sampai level orang mau bayar mahal dan akhirnya kita bisa lanjutin startupnya. That's why ideally kita bikin sekecil-kecilnya, seminimal mungkin, ini namanya konsepnya MVP, minimum viable product, sampai titik di mana orang bisa make, kita dapat insight, fokusnya adalah belajar, bukan dapat customer, bisa belajar sebanyak-banyaknya, sehingga pas kita ntar rilis beneran ke banyak user, udah beneran bisa bagus produknya. Jadi udah bagus menurut user, bukan menurut asumsi kita. That's the essence of product management sebenarnya, gimana caranya kita building product, itu based on users problem, users need, dan gimana cara kita bisa address problem itu dengan solusi yang kita tawarkan dengan iterasi berkali-kali. Gitu sebenarnya esensinya. Dan di antara alasan kenapa startup itu pada gagal, 9% pada gagal, karena ya dia bikin produk yang emang orang itu nggak ada yang mau make gitu. Saya satu hal ya yang menurut saya sangat tidak user centric. Saya nggak apa-apa ya, karena harusnya sih nggak ada karyawannya. Uber Indonesia, pas sebelum dibeli sama Grab, Uber Indonesia itu dulu kalau mau pakai Uber mesti pakai kartu kredit. Kan aneh ya, penetrasi kartu kredit Indonesia itu rendah banget, nggak kayak di US. Tapi ada produk yang dijual ke market Indonesia hanya bisa pakai kartu kredit, kan aneh. Mungkin wajar karena mungkin dia dulunya awalnya mungkin nggak ada fiturnya atau nggak ada apa, saya nggak paham lah. Tapi menurut saya aneh kalau misalnya dia masuk ke market Indonesia yang udah jelas-jelas penetrasi rendah, tapi maksain pakai kartu kredit. Pada akhirnya emang berapa lama kemudian dia bikin si fitur bisa bayar pakai cash. Mungkin itu MVP dia juga, saya nggak tahu. Tapi itu diantara yang menurut saya produk yang tidak sesuai dengan behavior orang. Maka kita bicara behavior user, kita bicara kebutuhan user. Dan even kalau bicara gagal, nggak cuma startup kecil ya. Google pun bikin produk-produk yang gagal gitu. Google bikin misalnya Google Plus, tau nggak sih? Mungkin sekarang pada nggak tahu kali ya. Mungkin pas Google Plus bubar, teman-teman masih SD kali ya di sini. Google Plus tuh kayak Facebook bikinan Google tapi gagal, nggak ada yang mau pakai. Kayak Google Lens juga nggak worse kali, banyak lah. Tapi that's the point of building product. Kita agak-agak kayak researcher, tapi kita nggak fully riset akademis gitu. Kita tuh kita bukan building product rilis langsung berhasil dan product management. Kita berkali-kali iterasi, gagal. It's okay gagal, tapi konsep kita di building product adalah gagal secepat-cepatnya. Misalnya contoh tadi ya, ngapain kita nggak nunggu gagal? Kan kita suka bilang gini kalau kita gagal ya, misalkan kita nggak lulus SBMPTN, atau misalkan kita nggak lulus daftar kerja gitu, kita bilang ya nggak apa-apa lah, gagal itu adalah awal dari keberhasilan. Itu kan sebenarnya alasan doang kalau kita sedih ya, untuk menghibur diri doang sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita udah daftar kerja 100 kali, masih gagal terus misalnya 100 kali, yang dipertanyakan pertama adalah, selain mungkin CV dan lain-lain, adalah apakah lu belajar gitu dalam 100 kali daftar. Apakah lu selalu belajar tiap daftar, tiap apply kerja itu, oh gagal karena apa? Oh, karena ini, oke gue improve. Atau cuma apply dengan konsep yang sama selama 100 kali. Apakah kita daftar SBMPTN gagal, habis itu ikut SIMAK, ikut tes-tes lainnya, apakah gagal-gagal itu ada pelajaran diantaranya gitu. Kalau misalkan nggak belajar apapun, ya buat apa gitu kan. Dan apakah harus sampai 100 kali baru dapat pelajarannya? Kan orang juga bisa kok sekali gagal langsung dapat pelajarannya. Sama, emang butuh 5 bulan dan butuh 200 juta buat cuma belajar doang. Kita butuh belajar dari kegagalan, tapi kita usahakan dalam building product digital ini, kita gagal secepat mungkin. Kalau bisa 2 minggu udah ketahuan gagal di mana gitu. Jadi kita learn from all of that failure. Habis itu kita building the product on top of that insight yang dapat dari gagal tadi. Gitu kurang lebih essence-nya product management, dan itu yang gue usahakan kerjakan di tiap harinya. Tapi kalau kerja di kantor sih beda ya, pasti banyak urusan lain kayak ngurusin stakeholder, ngurusin alignment segala macam. Cuman kalau di startup biasanya fokusnya lebih ke discovery produknya.
Oke, kalau secara umum, in any kind of product development itu pasti lewatin 5 tahap ini. Misalnya teman-teman jualan keripik kentang gitu, kan sama ya. Define keripik kentang untuk gimana, kotak, bulat, trapesium, atau apapun itu kan di-define dulu mau bikinnya kayak gimana. Untuk mendefine keripik kentang seperti apa yang bagus, mau kotak atau bulat kan perlu di research ya. Mungkin ada R&D timnya atau apa gitu. Terus dibikin lah pakai mesin pembuat keripik kentang. Atau mungkin ada cara manualnya. Dites dulu nih, ini bener nggak keripik kentangnya enak, bener nggak ini aman kalau di-ship kemana-mana, dipastikan sudah aman dulu, baru di-ship kan, dianterin nih ke para pelanggan. Setelah para pelanggan makan, berfeedback kan, oh keripik kentang lo nggak enak, oh keripik kentang lo enak, dan seterusnya dapat feedback, di-analyze jadi insight baru untuk membentuk produksi kedua dari keripik kentang itu. Ini kind of produk pasti ngelewatin flow ini. Kalau kita bikin produk digital juga kayak gitu kan. Kita pertama define dulu mau bikin apa. Dalam definisi, kita pasti kan juga research, kita pasti ngobrol ke user, bikin survei, macam-macam, dapat insight sebanyak-banyaknya untuk kita bisa mendefinisikan yang terbaik. Bisa kita develop, kita ngoding dan lain-lain, kita tes dulu apakah udah nggak ada bug-nya atau udah nggak ada masalahnya, udah siap dirilis ke user. Kita rilis misalkan via Play Store atau App Store. Kita dapat datanya berapa yang make, kenapa orang pada make, yang nggak make kenapa. Yang udah make, dia bertahan make nggak sampai minggu depan dan bulan depan. Kita analyze, balik lagi ke definisi baru untuk iterasi berikutnya. Tahap ini kita usahakan cepat-cepatnya dalam product management, karena kalau kita tiap proses ini nunggu setahun, udah keburu kebanyakan masalah gitu yang terjadi di lapangan. Kita makanya usahakan cycle-nya secepat mungkin dalam kita do the product management. Dan kalau dari konsep startup Eric Rice yang tadi gue sempat bilang, konsepnya itu tuh cyclic dari build, measure, learn, build, measure, learn, build, measure, learn. Build maksudnya setelah kita udah punya idea tadi kita pengen bikin ide startup ini, kita build, kita ngoding gitu kan. Habis itu udah dirilis, kita bisa measure. Kita bisa measure seberapa bagus sih. Berarti kita mesti setting matriksnya kan. Apa nih matriks utama dari produk kita? Apakah misalkan YouTube, mungkin YouTube matriks utamanya adalah satu user nonton berapa video dalam sejam misalnya, atau satu user minimal atau per video minimal berapa menit nontonnya. Itu kan beda-beda ya. Setiap company pasti punya perbedaan pendapat gitu, perbedaan fokus. Ada yang mau fokus ke revenue, mungkin fokus dulu ke registration user dan seterusnya. Tapi pada umumnya kita akan melewati fase ini, build, measure, learn, build, measure, learn. Dari hasil data kita learn datanya, kita generate ideas baru, muter ke build lagi, measure lagi, learn lagi, terus muter ke itu secepat-cepatnya. Agar kalaupun gagal, kita gagalnya nggak lama-lama banget gitu. Kita bisa terus belajar dan bisa build produk yang lebih bagus lagi. Karena kesalahan banyak orang menurut saya dalam building startup adalah langsung fokus ke ide dan gimana bikinnya. Jadi kayak, Del, gue pengen bikin, ini sering bahasa denger ya, Del, gue pengen bikin ini, menurut lu yang bisa bikinnya siapa ya? Bikinnya gimana ya? Biasanya gue explore dulu kenapa lo pengen bikin itu, kalaupun pengen bikin kenapa aplikasi gitu. Gojek aja pakai telepon dulu, Flip pakai Google Form, kenapa lo harus langsung bikin aplikasi? Kenapa aplikasi, kenapa nggak web? Kan banyak yang bisa dipikirin ya. Tapi orang kadang dalam building startup or produk itu langsung fokus ke teknis. Gimana bikinnya, berapa lama, butuh duit berapa. Padahal harusnya mikir dulu nih mau dipakai apa enggak. That's the main reason kenapa role gua di kantor tuh ada gitu, ada role PM. Karena kalau cuma bikin doang ya nggak ada PM, tinggal kasih aja mau dibikin kayak gimana ke engineer kan. Engineer udah lebih bisa dari gua gitu. Dia bisa estimate sendiri, bisa nentuin gimana bikinnya bagusnya supaya efisien. Kenapa ada role produk di tengah-tengah? Agar ada orang yang bisa melihat dari semua sudut pandang, dari eagle view, untuk melihat ini worth apa enggak untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, kita cost terbatas, kita punya constraint waktu, constraint budget, constraint macam-macam. Nah, kalau cuma pertimbangan bisnis atau pertimbangan marketing, mungkin ada yang miss. Kalau misalkan langsung dikasih ke engineer, makanya biasanya ada orang tengah-tengah bernama product manager. Karena kita bukan tentang bikin fitur, kita tentang solving problem orang gitu. Dan solving problem orang kadang-kadang nggak usah bikin fitur baru. Kayak gini, kenapa acara hari ini nggak bikin produk baru aja kita bikinnya, kita ngodingnya sendiri nih aplikasi buat online meeting, karena buat apa gitu, emang kita harus bikin produk baru, fitur baru buat akomodir kebutuhan orang, atau udah ada Zoom kan sebenarnya bisa aja kan semua platform edukasi online semuanya bikin, masing-masing bikin platform sendiri, lebih bebas, nggak usah bayar segala macam, tapi kan buat apa gitu kalau ternyata user kebutuhannya bisa di-solve dengan Zoom misalnya. Jadi solusi nggak harus selalu building dari nol gitu.
ya contoh misalkan kayak ngapain kita bikin fitur CS baru kalau kita bisa bayar Zendesk atau misalkan Fresh Chat atau apa gitu kan yang biasa dijadiin platform chat CS online. Nggak semua hal mesti reinvent the wheel gitu. Kadang-kadang solusi buat user kita cukup apa yang udah ada kita kemas dengan lebih baik. Dan kita mesti bikin solusi yang sangat bernilai untuk masalah yang sangat penting bagi dia gitu, sangat berat. Karena kadang yang juga orang lupa gitu dalam building startup, padahal kita tuh building bisnis, bukan building NGO gitu. Kita masih ingat bahwa memang tidak semua masalah di dunia ini bisa di-solve dengan usaha, dengan bisnis. Sebagian permasalahan emang perlu di-solve dengan bansos itu misalnya, atau misalkan dengan bantuan pemerintah, atau misalkan dengan NGO, lembaga zakat dan lain-lain. Kita nggak bisa menganggap semua hal masalah itu bisa dibisnisin gitu loh. So ingat juga dan tidak semua masalah orang itu adalah hal yang sosial. Tahu nggak ada orang punya usaha bikin lift, tapi lift buat di rumah. Jadi buat orang-orang crazy rich yang rumahnya super besar dan pegel kalau dia mungkin dia mager ya sudah kaya, dia naik ke lantai atas pakai lift gitu. Dan itu ada marketnya. Emang itu nge-solve masalah sosial kan kagak gitu. Itu cuma ngebantu para orang kaya doang. Tapi duitnya ada, itu bisnis. Jadi bisnis nggak selalu ngebantu masalah sosial dan tidak semua masalah sosial bisa disolve dengan bisnis. Walaupun memang ada masalah sosial yang bisa dibantu dengan bisnis banyak banget kan. Tapi itu intersection dari bisnis dan sosial, bukan satu circle gitu. So ingat kalau kita building startup, kita building dan again konsep building product sebenarnya tidak hanya untuk bisnis ya. Kalau teman-teman tahu di Kemendikbud itu ada namanya GovTech Edu, tim IT produk yang super besar dan itu ngebangun produk non-profit untuk nge-transform pendidikan di Indonesia. Itu pakai konsep product management dan engineering segala macam juga, tapi nggak profit. Tapi kan teman-teman lagi bikin startup nih, maka jangan lupa juga kalau building startup memang harus ada duitnya gitu. Ini contoh ya, product management is about phase proses gitu kan. Ini teman-teman pernah ngerasain Gojek pas masih di sini. Gue sih nggak ngerasain ya. Gue ngerasain dulu pas udah di sini nih, udah masih ngerasain. Ini kayak tahun 2015 kayak 2016 ya, ini mungkin 2015. Tapi PM adalah orang atau product management adalah konsep untuk ngegeser dari Gojek yang kayak kayak gini sampai yang kayak sekarang yang kita pakai sehari-hari gitu. Gue pakai contoh Gojek karena biar semua orang paham ya. Kalau pakai Flip mungkin nggak semua orang tahu. Ini contoh case di mana mindsetnya belum product management, masih apa ya? Masih pengen bikin doang gitu, masih pengen. Temen gue pernah punya usaha, dia punya usaha belajar online gitu kan, private online. Dia bilang, Del, gue pengen bikin website tryout nih, buat ingetin penjualan bisnis gue. Lo tau nggak sih yang bisa bikinin? Ini ada 2 kesalahan di sini. Pertama, dia udah punya asumsi kalau website ini bisa ningkatin penjualan bisnis dia. Tahu dari mana? Dia udah nge-proof dari mana? Dia punya data dari mana untuk statement ini? Yang kedua, dia bukan nanya, menurut lo bagus gak, Del? Tapi langsung nanya siapa yang bisa bikinin. Berapa lama, berapa budgetnya. Itu jump to conclusion banget. Harusnya kalau kita punya asumsi, oke, gue ngeliat ada potensi bisnis, gue pengen bikin bisnis tryout. Sedangkan sekarang gue punya bisnis private online. Kayaknya kalau asumsinya kan, kalau gue bikin tryout online, bisnis gue bakal naik. Tapi tahu dari mana? Dan kita mesti bandingin dong. Kita punya effort misalkan buat bikin website tryout online, dibandingin sama misalkan duitnya dipakai buat marketing, buat Google Ads, atau misalkan buat Facebook Ads gitu ya, buat jualan private online-nya. Lebih worth mana? Kalau kita pakai mindset produk, kita tuh nggak bicara gimana bikinnya dulu di awal. Kita mikirnya dulu kenapa ini dibikin, problem apa yang mau di solve, hal apa yang sebenarnya lagi mau dieksplor, matrix apa yang mau dinaikin. Jadi mikirnya ke situ dulu, ke why utamanya gitu. Baru kita akhirnya mikirin how dan what-nya gitu. Kadang bahkan what-nya belakangan, kita fokus ke problemnya dulu. Dan question ini pas gue explore ya ke teman gue itu, pas gue explore pada akhirnya dia ketahuan permasalahan dia bukan itu. Permasalahan dia adalah sama ini dia jualan produknya organik, sehingga kayak dia butuh ads. Gue bilang, lo itu mendingan duit lo pakai aja buat bayar freelance marketer gitu misalkan, atau bayar Google Ads. Karena mungkin itu yang lo butuhin kondisi saat ini. Ngapain lo ngeluarin duit buat hal yang belum pasti gitu? Ada hal yang lebih pasti untuk itu. Ini diantara quotes terkenal ya. Kita kalau building produk itu pasti kan kita pengen dengar kata-kata user atau customer kita gitu ya. Namun kita juga perlu tahu bahwa kita nggak bisa yayain aja gitu. Karena kadang kebutuhan orang itu tidak sejalan dengan apa yang dibilang dia mau, karena dia nggak tahu gitu. Emang lu semua tahu kalau ada iPhone tahun 2005 kan nggak tahu. Kalau lu ditanya pengen HP kayak gimana, lu pengen mungkin bilang
gue pengen Nokia yang keyboardnya kecil, pokoknya gue pengen tapi layarnya gede gitu. Gimana ya? Mungkin nggak ada yang mikir bisa bikin HP senyaman iPhone kan. Jadi solusi itu bisa muncul di luar pikirannya si user gitu. Mungkin nggak ada yang mikir gitu kalau orang bisa senyaman itu bisa pesan ojek online, bisa terbang gratis. So kita mendengar kata-kata customer, tapi kita tidak harus ngikutin apa kata dia. Sama dong kayak kita dokter, masa kita ikutin, dok, kayak saya asam urat dok, tolong kasih saya obat dong. Oh, iya. Kalau iya dong ngapain lu 6 tahun ya sih? Terus lu kan di-explore dulu kan, iya bapak bukan asam urat, bapak stres pak, gitulah. Jadi kita sama kayak dokter, nge-probing itu bukan buat nanya dia kebutuhannya apa gitu, tapi buat tahu masalah dia apa, dan ilmu kita yang dipelajarin bertahun-tahun ini dipakai buat ngasih solusi yang pas buat dia. Itu dia kenapa kalau untuk bisa, jadi flow-nya itu kita bisa ngasih solusi yang tepat, kita perlu kenal banget problemnya, dan untuk kenal banget problemnya kita perlu kenal orang yang ngerasain. Kalau teman-teman nggak pernah selalu naik mobil misalkan ke kampus atau ke sekolah, nggak tahu tuh rasa-rasanya dempet-dempetan dari Bogor ke UI gitu. Saya dari Jakarta sih nggak berasa, cuman nggak tahu gitu rasa-rasa orang-orang yang commuting gitu kan. So, kalau teman-teman belum pernah merasakan problem itu, perlu banget ngobrol dan explore ke usernya. Tadi saya bilang, core of product management is actually problem solving masalah orang, fokus pada masalah dulu, bukan idenya, karena ide bisa sangat bias, bisa jadi kita salah. Fokus ke user, bukan asumsi kita, dan fokus pada outcome, bukan banyaknya fitur. Karena buat apa fiturnya banyak kalau nggak ada yang pakai dan nggak bermanfaat buat company atau buat produknya atau buat masa depan usernya gitu kan. Oke. Itu kesimpulannya adalah product management is art of solving users problem, seni untuk bisa nge-solve masalah para user gitu. Mungkin itu aja dari saya. Thank you semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi product management itu adalah art of solving users problem, teman-teman. Terima kasih Mas Fadel untuk sharing-sharingnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke Q&A session. Tadi teman-teman udah yang ada pertanyaan, udah tanya di slide. Sebenarnya aku ada pertanyaan juga sih, tapi mari kita utamakan teman-teman di rumah yang bertanya. Langsung aja di sini udah ada satu pertanyaan pertama dari Orbit Muhammad Fabian Jiwani, berarti mungkin dari tim Orbit ya. Pertanyaannya, untuk menjadi product manager apakah harus paham pemrograman, Mas? Dan untuk teknologi development. Ini saya langsung jawab aja Mbak Nadia ya. Saya bisa langsung baca aja gitu ya. Enggak. Teman saya lulusan kapal, ada yang lulusan bahasa Inggris, ada yang lulusan komunikasi. Product manager tuh kalau secara role kerjaan ya, nggak ada hubungan sama sekali sama pemrograman. Saya lulusan computer science, cuma saya nggak bisa ngoding karena saya dulu malas belajar ngoding. Sayang sih, kalau saya pinter saya mau jadi engineer aja. Tapi soalnya meetingnya dikit, kalau jadi PM meetingnya banyak banget, pusing. Tapi anyway, jadi PM nggak harus bisa ngoding karena banyak banget PM yang bukan lulusan computer science, lulusan ilmu komputer gitu ya, jadi nggak harus. Tapi memang saya sebagai PM kebantu sih, pernah ada pengalaman ngoding pas kuliah, karena saya jadi bisa ngerti masalah-masalah yang dirasakan sama teman-teman engineer gitu, atau saya bisa kadang nge-query sendiri. Tapi this can be learned sih, nggak harus ngerti pemrograman. Menguasai UX enggak, itu ada orangnya sendiri. Jadi bingung kan, PM itu, ini kok jadi product manager tapi nggak apa-apa lah. Ngerti UX perlu punya sense gitu, biar pas UX-nya bikin desain kita bisa ngasih masukan, nggak kayak, oh Anda pintar, oke sih, oke, nggak gitu. Kita perlu punya sense-nya adalah sense usernya, sense user-centric-nya. Kita tahu user butuhnya apa, permasalahan user apa. Jadi pas desain ngasih kita proposal desain, lu bisa ngasih masukan, oh kayaknya user perlu ini juga deh. Tapi yang bikin desainnya dia yang paling tahu karena dia desainer kan. Jadi di PM itu adalah orang yang ngoding enggak, jadi ikut nge-build enggak, ngedesain enggak, ngetes enggak, ngerilis enggak. Ya kita sebenarnya adalah orang tengah gitu. Kita yang emang nggak punya skill apapun buat nge-build produknya. Kita nggak bisa ngoding, kita nggak bisa ngedesain. Tapi kita jadi orang yang paling tahu eagle view dari produk itu. Tim desain dan tim engineer nggak tahu sisi legal, aspek legalnya gimana gitu. Oh, ternyata produk ini nggak boleh karena aturan BI nomor sekian nggak kayak gini. Kita juga nggak ngerti banget legal, tapi kita tahu konteksnya gitu untuk disampaikan. Sehingga salah satu poin utama PM memang sebenarnya adalah alignment. Marketer maunya gini, cuman marketing maunya gini, tapi kan nggak bisa karena kata engineer gini, desain bilang gini, tapi legal bilang gini, fraud bilang gini. Nah, karena banyak banget concern, PM itu perlu ada di tengah-tengah gitu ya, simpelnya untuk ngebantu align atas semua concern tersebut, kurang lebih gitu. Oke, berarti mungkin Mas. Benar, kita nggak. Ya.
Berarti kalau misalnya dilihat dari diambil kesimpulan dari yang tadi barusan Mas Fadil sebutkan, kurang lebih ada 3 hal yang penting banget yang perlu dimiliki sama product manager. Analyzing ya, analisa, terus solving. Ya soal problem solving, terus communication sama kesabaran ya Mas ya. Kesabaran. Tengah-tengah biasanya emang gue suka mikir sih kayak, gue play role lain gak ya? Tapi benar communication penting banget ya Mas ya. Penting banget karena sering berantem ya. Nah, dalam artian sering beda pendapat gitu kan. Ya. Dan kadang-kadang kan orang tadi sih karena nggak semua orang ngerti nih. Kita mau bilang ke desain, nggak boleh kayak gitu karena menurut crowd gini kan susah ngomunikasiinnya ya. Apaan sih? Itu kan bikin user nggak enak gitu kan. Harus akomodir semua. Nggak bisa sih, tapi kita berusaha untuk mengkomunikasikan itu. Jadi kita nggak bisa bikin semua orang happy, tapi kita berusaha bilang ini nggak bisa karena ini gitu. Okay. Berikutnya sebutan perusahaan Indonesia. Pertama yang paling penting ngobrol sama user beneran sih. Kalau bisa, gue biasanya kalau lagi pengen bikin produk gitu, itu ini event gue ya, bukan founder startup. Gue punya banyak grup ya, grup teman SMA, grup teman kuliah, grup teman ini teman itu. Biasanya gue share tuh, lo ada yang pernah ini nggak? Lo ada yang pernah ini nggak? Misal gue pengen bikin fitur kirim uang ke VA nih ya, gue nanya ke grup, lo ada yang pernah kirim uang ke nomor VA nggak? Gue pengen bikin fitur apa misalnya ya, luar negeri misalnya, gue cari tahu orang yang pernah kirim ke orang luar negeri. Jadi cari teman biasanya sih yang pernah merasakan masalah itu. Misalnya pengen bikin aplikasi buat abang-abang warteg pesan makanan, ngobrol sama abang-abang wartegnya. Survei bisa sih, cuman gimana caranya kan kalau misalkan mau ngirim survei Google Form ke abang-abang warteg. Jadi saran gue sih di awal ngobrol sama user beneran. Unless lo adalah market lo sendiri gitu. Jadi lo tahu, dulu gue bikin titik balik karena gue adalah marketnya juga, jadi gue cukup paham gimana kebutuhannya. Cuma kan nggak semua orang bikin produk yang marketnya adalah dirinya sendiri kan. Dulu pun Flip juga gitu kan, foundernya merasakan sendiri gimana beratnya bayar 6,5, ngutang mungkin cuma 10.000 ke teman, tapi bayar 6,5 kalau transfer kan sayang ya. 6,5 itu dulu bisa beli nasi telur dadar Pak Ari ya di Fasilkom UI ya. Itu bisa hidup gitu dengan 6,5, jadi berasa banget pain point-nya bagi para founder dulu. Jadi gitu, saran saya sih ngobrol sama user biar dapat rasanya sih. Oke. Nah ini berhubungan nih nama yang berikutnya dari Mas Emir Syah nih, gimana cara ekspornya kalau user bahkan dia nggak tahu sadar. Itulah pentingnya belajar customer validation yang diajarkan di kelas ini ya. Nah tapi salah satu golden rules-nya adalah jangan kasih tahu solusi. Misalkan dari teman-teman ekspor ide Gojek ya, pengen bikin pesan ojek online. Jangan nanya, kalau kita bikin aplikasi ojek lo mau pakai nggak? Kan kita temen nih, dia pasti bilang iya nggak sih? Nggak enak, ini orang Fadil kasihan lagi ikut lomba. Kalau Gojek enggak, ntar dia sedih. Kita jangan nanya feedback atas idenya, kita nanya masalahnya. Kita bikin ide ojek online karena ada masalah. Orang kalau memesan ojek itu mahal kalau di pangkalan, dan mungkin abang galak-galak gitu misalnya gitu ya. Dekat rumah gue sih agak gitu ya, galak-galak. Dan suka malak harga mahal. Gimana rumahnya Mas? Tempat dekat stasiun Cawang, cuman tempat dia mangkal sekarang ditutup sama KAI. Jadi dia udah nggak usah mangkal lagi. Dulu gue kalau ke SMA gue naik ojek soalnya. Jadi caranya adalah explore masalah dia. Lu pernah naik ojek gak? Pernah nih. Gimana experience lu naik ojek? Jadi explore dari situ dan coba dalemin. Jadi makanya belajar juga cara interview. Coba googling aja customer validation interview question. Jadi biasanya caranya kayak, lu pernah naik ojek online nggak? Oh pernah. Ojek nggak? Pernah. Gimana rasanya? Oh enak sih, cepat, cuman mahal. Udah gitu abangnya juga ugal-ugalan. Kadang-kadang dia nggak mandi Del, dia bau. Oh gitu ya. Kan ketemu kan masalah-masalah itu dicurhat. Kalau misalkan dia kurang ngejawab, dia ekspor lagi. Ada masalah apa lagi. Bisa ekspor lagi dari masalahnya. Oh dia ugal-ugalan. Emang ugal-ugalannya gimana? Itu kalau misalkan ada ini ya, itu bakal gini Del. Oh ekspor lagi. Kenapa bagi lo bermasalah? Jadi di deep dive gitu loh pertanyaannya. Ntar jadi muncul sendiri masalah-masalah itu, dan itu nah. Tapi kan kadang-kadang dari pain point itu kita pengen generate ide juga bingung ya. Idenya bakal dipakai orang nggak ya? Makanya tadi masuk ke konsep kedua, kita bikin produknya seminimal mungkin dan dites ke user. Hanya nggak cukup cuma tahu pain point doang kalau kita nggak ngetes idenya. Gitu. Terlengkapnya belajar di masing-masing mentornya aja. Sebagai PM yang berusaha langsung dengan perkembangan produk yang tidak apa lagi berinovasi. Oh nggak apa-apa dong, ngapain kalau udah. Lo tau nggak kenapa Indomaret Alfamart sebelahan? Karena udah proven marketnya, ngapain ada Indomaret nih? Ya bikin aja Alfa depannya pasti laku. Ada warteg di depan rumah, bikinnya sampingnya pasti laku. Karena sudah proven daerah itu tuh udah ada yang mau beli. That's why makanya pada banyak sebelahan kan.
Dan pasti lu semua di sini ada preferensi kan, pengen ke Alfa, Indomaret. Misalnya mau ke Indomaret karena jualan pisang, Alfamart karena jualan kue ini yang nggak dijual Indomaret. Tapi pasti ada market masing-masing gitu. Jadi kalau gue kemarin bikin token listrik di Flip 2 tahun lalu, buat apa gue riset lagi? Orang pasti butuh token listrik, semua aplikasi udah bikin token listrik, ngapain gue riset lagi? Ini sangat tidak apa gitu kalau teman-teman mau niru aja yang udah ada. Tapi niru jangan kalau produknya nggak terlalu simple, tetap ekspor juga sih. Karena takutnya kita nggak paham juga gimana user kebutuhannya kan. Tapi kalau yang udah clear banget, menurut saya beli pulsa token listrik itu udah clear banget gitu use case dan kebutuhan usernya. Tapi kalau yang advance misalnya kirim uang ke luar negeri itu kan use case-nya cukup riuh ya. Kita masih paham banget orang kenapa kirim uang ke luar negeri, kebutuhannya gimana. Jadi tergantung kebutuhannya gimana. Cuma kalau yang simple-simple, copy aja nggak apa-apa. Jual beli misalnya, pengen aplikasi jual beli untuk berproduk kan harus ada kerjasama dengan bank. Kira kita untuk mungkin pihak Permata bisa jawab. Enggak. Banyak caranya. Pertama, tidak semua bisa langsung, tidak harus langsung kerja sama ke bank. Cuman misalkan teman-teman pengen nih, saya pengen bikin rekening Permata Syariah dan bisa nerima uang dengan VA Permata Syariah, itu bisa ngomong ke orang yang Permatanya langsung gitu buat bikin. Saya pengen bikin VA Permata untuk nerima uang tuh bisa. Tapi memang ada alternatif lain kayak pakai payment gateway, itu juga bisa. Jadi kalau buat pembayaran tuh banyak solusinya. Flip juga punya, kalau mau kontak silakan kontak saya setelah ini. Ya, tapi saya promosi ya, kalau pakai Permata tuh anaknya bisa terima dari bank lain juga ya. Jadi bikin satu-satu. Karena saya pakai juga nih, saya juga connect via Permata di Flip. Jadi saya tahu. Jadi kalau mau pakai Permata juga bagus karena dia bisa terima uang dari berbagai bank. Karena kalau di VA bank lain tidak semua bisa transfer. Saya pernah tuh bayar pakai bank saya ke bank lain, belum nggak bisa diterima karena VA-nya bank lain tuh nggak bisa, ada yang nggak bisa nerima dari pembayaran bank lain. Kalau Permata bisa kontak orang Permatanya ya. Oke. Bukan Permata Syariah gitu ya. Sama nggak sih analisis bisnis aplikasi dengan SWOT personal buyer? Cara mengetahui analisis ini kita langsung rilis. Apa sih maksudnya? Sama nggak sih analisis bisnis aplikasi dengan SWOT? Analisis bisa ya, SWOT itu analisis. Mungkin kalau ini boleh chat ya. Tapi kalau hilang. Iya. Oh, habis waktunya ya. Oh ya, siap. Oke. Oh enggak, masih lagi. Bisa sih, mungkin lagi ya. Abis ini 2 pertanyaan lagi, Mas. Tapi intinya kalau analisis sih, menurut saya sekencang apapun analisisnya, risetnya nggak ada gunanya kalau kita nggak pernah nyobain ke user. Jadi dari analisis dapat hasilnya, insight-nya, risetnya, tetap cobain ke user untuk mastiin. Kan kita nggak tahu orang beneran mau makan kue apa enggak kalau orang nggak dikasih kuenya beneran kan. Nggak mungkin cuma kayak lo bikin survei Google Form, lo mau pakai kue gua nggak, lo makan kue gua nggak. Mau, emang itu berarti dia mau kan enggak? Pada akhirnya produk pasti akan dicoba ke user dulu. Mendaftar produk di aplikasi. Apa sih maksudnya? Maksudnya jualan di Shopee atau jualan di Play Store? Kalau Play Store ada biaya awal, ingat gue bayar berapa gitu buat bikin akun di Play Store. Kalau misalkan beneran mau jualan produk beneran, produk fisik di Shopee ya kayaknya ada potongan, gue nggak tahu, gue mau orang Shopee ya. Tapi kalau tadi konteksnya adalah maksudnya pengen naruh aplikasi seperti Shopee di Play Store atau App Store tuh ada biayanya, cuma saya nggak tahu berapa dan konsepnya gimana. Jadi ada bayar juga sih. Kalau di Play Store kayak bikin akun, kalau App Store gimana gitu. Begitu. Oke. Mungkin terakhir dari aku deh Mas pertanyaannya. Boleh. Teman-teman. Siap. Teman-teman tadi udah tanya, tapi mudah-mudahan pertanyaan dari aku ini juga mewakili salah satunya dari teman-teman yang lain. Mas Fadel, sebagai product manager, challenge-nya apa Mas yang paling besar? Yang tadi Mas challenge sebesar jadi sebagai product manager. Yang paling berasa itu manage ekspektasi sih. Saya punya lah, ada fitur yang user minta mau dari dulu, kita nggak bikin karena ada concern tertentu. Jadi user ekspektasi ini, marketing ekspektasi ini, tim bisnis ekspektasi ini, VP kita ekspektasi ini, CEO-nya bilang gini. Jadi kan di perusahaan itu kan tidak semuanya semina watona ya, tidak semuanya nurut sama atasan gitu kan. Kan pasti ada yang ini nggak pas sama ini, pendapat ini beda-beda. Nah masalah PM itu kan jadi ini ya, jadi samsak ya, dari semua itu. Gitu kan.
Jadi kita mesti manage gitu, kita mesti bilang kalau ini nggak bisa gitu kan. Dan tidak semua teman kerja kita kan paham gitu, mudah dipahamkan kalau ini nggak bisa, ini dan ini bisa gitu. Yeah. Jadi challenging banget untuk atau bilang ke user kalau ini nggak bisa. Kadang saya suka sakit gitu kalau misalkan ada user yang bisa nyangkut karena emang ada masalah di bank partner misalkan pas ngirim ya, karena kadang-kadang dalam perbankan sudah pada rekonsiliasi segala macam. Yeah. Kadang itu nyangkut 3 hari, malah tuh gaji dia sebulan, kadang dia nggak megang uang lagi, tuh sesak banget. Tapi gimana, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Untung waktu itu 2 jam beres sih, alhamdulillah di banknya beres, nggak lama, berapa jam doang. Cuman maksudnya kadang yang sakit dan challenging itu ngeliat ada orang yang ya dia jadi nggak bisa ya, itu kayak wah karena mungkin tim gue kurang perform, mungkin tim ada yang kurang perform, jadinya kebutuhan tim ini jadi nggak kepenuhi. Itu berat banget. Tapi kalau orangnya baperan ya, kalau PM baperan gitu, kalau suka kepikiran, saya kadang suka kepikiran lagi bengong gitu, ya kesian user ini ya. Tapi mau gimana gitu, kita punya berapa juta user, nggak bisa semua kita puaskan kan. So it's really challenging to manage those expectation. Oke, managing expectation ya Mas ya. Oke, Mas Fadel, sayang banget ini waktunya udah habis. Sebenarnya tadi masih ada pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat kejawab, dan aku sebenarnya juga masih bertanya lagi, tapi ya udahlah ya, nanti bisa next time mungkin ya Mas Fadel. BTW, saya mau ngasih hadiah dong kalau yang buat yang nanya, saya mau ngasih rekaman gratis terkait introduction to product manager buat yang tadi nanya. Boleh kirim emailnya gitu ke panitianya kalau semua boleh. Yang nanya ya Mas ya. Mau nanya boleh. Asal ini ya, asal ngasih emailnya aja, email Gmail buat ntar gue kasih aksesnya. Oke, mohon dicatat itu teman-teman panitia. Tadi teman-teman yang nama-namanya kemarin yang tadi mengajukan pertanyaan ke Mas Fadel mau dikasih rekaman gratis tentang product management ya Mas ya. Introduction to product management. Introduction to product management. Oke, thank you banget Mas Fadel. Mudah-mudahan teman-teman semua mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Mas Fadel. Lebih ada bayangan gimana caranya gitu kan, apa yang harus disiapin, apa yang harus dipikirin sebelum untuk ngembangin produk. Dan lebih tahu lagi juga, lebih ada bayangan juga tentang product manager, role product manager kayak apa gitu ya Mas ya. Yep. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Fadel untuk sharing-sharingnya. Thank you. Nanti Mas Fadel masih akan ada mentoring lagi kan ya teman-teman ya. Yes. Jadi teman-teman di sini jangan lupa sesuai sama apa yang tadi Mas Fadel bilang, maksimalkan kalau perlu dikejar-kejar itu tadi. Oh tadi Mas Alfa yang bilang, Mas Alfa yang bilang dikejar-kejar kalau perlu mentor-mentornya untuk mendapatkan ilmu yang maksimal gitu ya. Thank you sekali lagi Mas Fadel. Teman-teman, kita masih ada agenda yang lain nih. Sebentar lagi kita akan memasuki agenda simbolisasi kick-off Permata Epreneur 2022 sebagai apresiasi juga buat teman-teman yang sudah berhasil masuk menjadi 45 tim terpilih di sini. Nah, namun sebelum itu aku pengen ngajak juga teman-teman untuk ngelihat kayak apa sih keseruan Permata Epreneur 2021 yang lalu gitu. Karena Permata Epreneur 2021 yang lalu kita juga menjalankan full secara online, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Mungkin teman-teman pengen lihat kayak apa sih serunya, langsung aja kita saksikan bersama video berikut ini. Oke, itu tadi dia keseruan dari program Permata Epreneur 2021 yang lalu. Nanti teman-teman kurang lebih kayak gitu tuh nanti serunya teman-teman selama 1,5 bulan ke depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke agenda simbolisasi Kick-Off Permata Epreneur 2022. Untuk itu, saya mengundang kembali kepada Ibu Richelle Maramis, selaku Head of Corporate Affairs Permata Bank, untuk menyampaikan untuk halo Ibu Richelle.
Iya, langsung saja Ibu Richelle, saya persilakan Ibu untuk membuka Permata Youthpreneur 2022. Baik Nadia, dengan ini Permata Youthpreneur 2022 dimulai. Unleash Your Future dimulai. Bagaimana dong semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan meskipun kita cuma secara virtual nih online, tapi teman-teman merasakan keseruannya ya, dan kebanggaan teman-teman semua sudah masuk ke dalam 45 tim yang dapat mentoring di Permata Youthpreneur 2022. Teman-teman seperti yang tadi Ibu Richelle bilang, patut berbangga udah masuk ke dalam kualifikasi ini. Semoga teman-teman nanti selama 2 bulan ke depan bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sebentar lagi teman-teman, kita masih ada agenda lagi, jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Alfa Putra selaku founder dan CEO dari Fast Track tentang apa aja sih yang kira-kira akan teman-teman dapatkan selama program Permata Youthpreneur 2022 Unleash Your Future ini. Namun sebelum itu, sekali lagi nih aku pengen share gitu, kita lihat bareng-bareng ya siapa aja sih ke-45 tim yang udah hadir siang hari ini sebagai peserta Permata Youthpreneur 2022. Mari kita lihat bersama. Keren banget teman-teman, ke-45 tim yang kemarin disaring dari 280 tim dari Sabang sampai Merauke. Keren banget, keren banget. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita biar kita nggak penasaran lagi, langsung saja saya undang kali ini Mas Alfa Putra selaku CEO dan founder dari Fast Track untuk ngobrol-ngobrol sebentar nih tentang apa aja sih yang kira-kira bakalan teman-teman dapatkan selama 1,5 bulan ke depan. Hai Mas Alfa, apakah sudah siap? Sudah siap Mbak, aman. Oke, Mas Alfa, Yep. aku mau tanya beberapa hal nih. Iya, pertama, santai aja kan ya sesinya ya, nggak usah serius-serius kan ya? Santai. Mas, aku mau tanya, jadi mungkin sekarang langsung aja nih pertanyaan besarnya. Apa sih yang akan didapatkan sama teman-teman peserta Permata Youthpreneur 2022 sampai April nanti? Nah, ini kan udah ini ya Mbak ya, kita seleksi ya, kita udah masuk ke fase customer validasi lah istilahnya. Ya. Jadi sebelumnya kan kita ada pendaftaran, tadi Mbak Richelle juga udah mention ada sekitar 240 tim atau sekitar 800 lebih siswa yang pendaftar. Jadi kita selected dulu di fase CV ini jadi 45 orang. Nah di fase ini teman-teman tuh belajar bagaimana cara memvalidasi idea gitu. Tadi kalau kata Mas Fadel, jangan langsung di-build nih produknya karena belum tentu banyak orang yang mau pakai juga gitu kan ya Mbak ya. Jadi kita validasi dulu idenya. Di masa ini juga teman-teman kan ini ya, tadi kemarin udah mendapatkan mentornya, dan teman-teman kan belajar banyak halnya. Kita kan bagi 3 track menjadi ada yang hustler, ada yang mixer, dan ada yang hacker juga. Jadi di masing-masing track tersebut teman-teman belajar sesuai dengan kapabilitas dan keinginannya masing-masing seperti itu. Nah, setelah masa CV ini teman-teman akan langsung ke masa product validation. Jadi kalau misal teman-teman udah memvalidkan, udah pede dengan produknya bahwa ini oke, ini mungkin akan valid kalau akan dijadikan produk gitu ya. Udah interview sana sini, teman-teman akan produk validasi,
Nah, di situ juga teman-teman akan membuild sebuah prototype produk gitu ya. Jadi setelah di situ juga teman-teman akan banyak hal nih yang teman-teman dapat selain materi product validation, itu juga kalau nggak salah ada lunch talk juga ya Mbak ya. Akan ada lunch talk, dan itu juga kita ngobrol sama beberapa praktisi teknologi di Indonesia juga. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan juga, karena knowledge yang akan teman-teman dapat ini akan banyak banget. Di samping juga akan ada hadiah ya Mbak ya, terakhir. Oh yes. Ya betul. Ada hadiah di akhir program gitu ya Mas ya. Oke, mungkin sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tadi juga udah sedikit disebut-sebut dan teman-teman tadi juga udah sempat ketemu dengan Mas Fadel Muhammad. Nah, selain Mas Fadel, kurang lebih siapa aja sih mentor-mentor yang akan hadir dan berbagi selama program Materi Vera 2022 ini? Kalau di daftar kita sih ada sekitar lebih dari 17 mentor ya Mbak ya. Ada yang tadi ada Mas Fadel dari Flip, ada kalau nggak salah ada Mas Pondra juga dari Dana, ada Mas Afif dari Bukalapak, ada juga teman-teman dari ini yang tadi sempat di-mention Mas Fadel ya, ada satu tim di Kemendikbud yang bikin produk untuk pendidikan, itu sebenarnya alumni dari banyak unicorn gitu ya Mbak ya. Namanya kalau nggak salah itu GovTech Edu gitu ya. Jadi ada Mas Odi juga yang tergabung di dalam tim teknologi yang ada di Kemendikbud tersebut gitu. Jadi ada total 17, terbagi keahliannya, ada yang programmer, ada yang memang di bisnis, dan juga ada yang di desain seperti itu Mbak. Oke, dan ada juga dari Permata Bank Mas. Oh iya benar. Dan OJK juga Mbak ya kalau nggak salah. Dari OJK juga. OJK juga. Jadi akan ada kemarin financial literacy udah teman-teman udah dapat. Terus nanti ada OJK akan sharing session juga tentang lebih kepada regulasi ya, dan regulasi mengenai apa yang teman-teman perlu tahu mengenai fintech ya yang teman-teman perlu tahu gitu. Jadi supaya teman-teman lebih tahu bisa tahu regulasinya gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi pendiri startup gitu kan. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kalau misalnya tadi Mas Alfa sempat nyebutin soal di akhir nanti mau ada hadiah. Tapi sebelum itu, nanti teman-teman Hai guys. Pada saat grand final tuh ngapain sih Mas? Teman-teman, apakah boleh di-mute dulu teman-teman? Oke, supaya sharing dari Mas Alfa ini bisa kedengaran sama teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Oke, lanjut Mas Alfa, boleh diceritain nggak nanti teman-teman kan nanti sepanjang program ini ada tadi udah disebutin ada customer validation, ada product validation, terus ada sharing session dari OJK dan ada soft skills juga gitu dari Permata. Nanti juga tim Permata Bank juga akan ada yang sharing mengenai soft skills tentang presentasi gitu kan, gimana caranya presentasi yang baik gitu, terus dan meyakinkan istilahnya, teman-teman kan harus bisa punya skill presentasi yang meyakinkan untuk nanti kalau teman-teman misalnya present ke calon investor kan gitu kan ya Mas ya. Terus Mas Alfa juga akan sharing nanti Mas Alfa ya kan, akan sharing apa ya Mas Alfa? Pitching. How to build a pitch deck ya Mbak ya. Jadi gimana teman-teman bikin pitch deck atau materi presentasi untuk nanti present ketika grand final. Di situ kan di grand final kan jurinya dari ini ya, beberapa pemain industri di tanah air juga ya. Jadi paling nggak kita bisa bantu menyiapkan teman-teman supaya pitch deck-nya bisa dirangkai dengan bagus dan meyakinkan seperti itu Mbak. Oke, menarik banget. Oke, langsung Mas tadi yang aku tanyain untuk grand final. Nanti grand finalnya teman-teman bakal ngapain nih Mas? Oh, jadi dari 45 tim nanti akan di kecil lagi ya Mas ya pada saat grand final ya Mas? Iya betul. Untuk jumlahnya nanti kita masih rahasia dulu ya Mbak ya. Untuk jumlahnya akan kita perkecil berapa kita akan rahasia dulu. Nanti kita akan kasih tahu di fase PV ya nanti ya PV yang akan lolos berapa. Jadi teman-teman nanti waktu grand final memang di situ akan ada presentasi tentunya ya Mbak. Dan kalau nggak salah masih ada satu agenda rahasia dulu ya Mbak ya sebelum grand final. Nanti kita juga akan sampaikan ketika teman-teman di fase PV juga seperti itu. Yang penting sekarang enjoy aja, belajar dulu yang ini ya Mas. Belajar dulu, manfaatkan gitu. Tadi kan Mas Fadel juga bilang ya misal kalau teman-teman tertarik juga menjadi seorang product manager kan banyak skill yang harus dipunyai selain teknikal. Tadi juga ada komunikasi karena misal Mas Fadel sendiri role-nya banyak komunikasi atau alignment
dengan misal desainer atau dengan teman-teman yang dari backgroundnya software engineering gitu. Jadi gunakan kesempatan ini juga sebagai melatih teman-teman untuk punya portofolio yang bagus dan juga untuk meningkatkan skill teman-teman juga gitu, Mbak. Oke, siap. Thank you, Mas. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya yang mungkin teman-teman juga penasaran. Kalau hadiahnya apa sih, Mas? Di akhir program. Jadi untuk hadiahnya nih, Mbak, kalau saya mulai dari juara favorit dulu. Oke. Jadi juara favorit itu ada uang tunai sebesar 1,5 juta. Terus ada juara 3-nya juga 3 juta rupiah, juara 2 5 juta, dan juara 1 ada 7 juta rupiah. Dan ada satu lagi nih Mbak, ada satu lagi, jangan tepuk tangan dulu. Oh, belum. Jadi ada satu lagi nih teman-teman yang nanti lolos, kalau nggak di fase CV dan PV aja, nanti teman-teman mau melanjutkan pelatihan, kita juga ada beasiswa bootcamp pemrograman ya dari Fast Track yang disponsori oleh Permata Youthpreneur dan Permata Bank juga melalui Permata Hati. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti bootcamp dan nanti juga ingin disalurkan kerja setelah lulus sekolah tentunya, nanti teman-teman bisa mengikuti bootcamp Fast Track yang disupport sepenuhnya oleh Permata Bank dan Permata Hati seperti itu. Udah boleh tepuk tangan, Mas? Udah boleh. Thank you Mas Alfa, thank you. Kalau gitu ya Mas ya, teman-teman mungkin udah lebih ada bayangan bakalan kayak apa sih serunya Permata Ivana 2022, dan semoga mudah-mudahan yang tadi bikin tambah semangat tuh tadi yang disebutin terakhir gitu kan. Yep. Tapi mudah-mudahan semangatnya teman-teman juga bukan karena itu aja gitu ya teman-temannya, yang penting belajar, harus dari tujuannya harus lebih eksplorasi dan segala macam. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih Mas Alfa untuk sharing-sharingnya. Oke teman-teman, demikianlah acara Kick Off Permata Youthpreneur 2022 kita kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat semua yang sudah hadir, kepada Ibu Richelle, Mas Fadel yang udah sharing-sharing, dan Mas Alfa tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah 45 tim yang terpilih untuk mengikuti program Permata Youthpreneur 2022. Semangat belajar dan menimba ilmu buat teman-teman semua. Dan sebelum pamit saya juga ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi feedback form yang linknya sudah dibagikan di chat box di sini. Dan nanti juga mungkin panitia juga akan share lagi di WA Group. Jangan lupa minta tolong diisi ya, supaya nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bisa menyelenggarakan yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu dalam acara Permata Youthpreneur 2022 lain selanjutnya. Dan salam berbagi kebaikan selalu dengan hati.